Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama saya Nindya Alfianita Ariska di segmen Study with Nindi. Di video kali ini kita akan membahas tentang barisan geometri. Barisan geometri ini adalah materi lanjutan dari pembahasan tentang barisan aritmatika. Sekarang di papan tulisnya sudah tersedia dari U1, U2, U3, U4 sampai U5. Kalau di barisan aritmatika U1 ke U2 itu terjadi penjumlahan atau pengurangan yang disebut dengan sebutan beda atau dilambangkan dengan huruf B. Nah, kalau di barisan geometri antara U1 dengan U2 terjadi proses perkalian atau pembagian. Masih sama seperti barisan aritmatika, U1 disebut juga dengan A. Nah, antara U1 dengan U2 dalam barisan geometri ada yang dikatakan dengan R. R ini adalah rasio. Ya, ingat, R itu adalah rasio dilambangkan dengan huruf R kecil. Dari U1 ke U2 prosesnya adalah dikalikan. Nah, dikalikannya dengan R kecil ini. Maka kalau gitu sekarang U2-nya didapatkan A kali R. Selanjutnya dari U2 ke U3 ada rasionya lagi. Sehingga sekarang di U3 ada A kali R dari sebelumnya ini dikalikan lagi dengan R. Dari U3 ke U4 dikalikan lagi dengan R, maka U4-nya menjadi A kali R kali R dari sini, dikalikan lagi dengan R yang ini. Selanjutnya sama, dari U4 ke U5 dikalikan dengan R, maka terbentuklah U5-nya menjadi A kali R kali R kali R dari sini dikalikan sekali lagi dengan R. Teman-teman, kalau kita lanjutkan semakin ke kanan sana, pastinya penulisannya akan semakin panjang. Nah, kalau gitu kita persingkat aja tulisannya. Di sini tetap A ya. U2 tidak ada yang harus kita tambahkan, berarti tetap A kali R. Lalu di U3 terjadi perkalian A kali R kali R. Nah, di sini ada dua variabel yang sama, perkalian dua variabel yang sama. Berarti kita bisa singkat bentuknya menjadi pangkat 2. Teman-teman harus ingat, kalau ada dua variabel yang sama dikalikan, berarti dia menjadi pangkat sesuai dengan jumlah perkaliannya. Menjadi A kali, karena R kali R ada 2, berarti jadinya R pangkat 2. Kalau gitu
U4, coba kita lihat. A kali R kali R kali R. Ada 3, jadi R pangkat 3. Sekarang U5, A kali R kali R kali R kali R. R-nya ada 4. Berarti R pangkat 4. Sekarang kita perhatikan polanya. Di U1 bentuknya A. Di U2 A kali R pangkat 1. R-nya ada 1. Kalau di U pangkat 3, di U3 bentuknya menjadi A kali R pangkat 2. Coba diperhatikan. Ketika di sini U3, R-nya pangkat 2. U4 bentuknya A kali R pangkat 3. Di sini 4, pangkatnya 3. Lalu di U5 bentuknya A kali R pangkat 4. Ketika di sininya 5, pangkatnya 4. Sekarang kalau kita teruskan, bentuknya menjadi UN. Sama seperti barisan aritmatika, barisan geometri juga ada UN. Bagaimana bentuknya? Depannya tentu ada A-nya, kali, tentunya ada rasionya, kali rasio. Sekarang kita tentukan pangkatnya. Kalau di sini 2, di sini 1. Kalau di sini 3, pangkatnya 2. Kalau di sini 4, pangkatnya 3. Kalau di sini 5, pangkatnya 4. Kalau di sini N, berarti pangkatnya N berkurang 1. Sekarang coba kita rangkum ya, bentuknya kita susun, kita tulis dalam bentuk versi rapihnya. U1 itu sama dengan A. U2 sama dengan A kali R. U3 sama dengan A kali R pangkat 2. U4 sama dengan A kali R pangkat 3. U5 sama dengan A kali R pangkat 4. Kalau kita punya U10 berarti U10 sama dengan A kali R pangkat, kalau di sini 10 berarti pangkatnya 9. Terus kalau kita punya U15, A kali R pangkatnya 14. Berarti kalau kita punya UN sama dengan gimana tadi? A kali R pangkat N kurang 1. Bentuk inilah yang akan sering kita pakai kalau kita mengerjakan soal tentang barisan geometri. Sekarang karena kita tadi udah paham, udah kenalan sama yang namanya barisan geometri, rasio, terus kita udah belajar bagaimana bentuk umumnya, bentuk UN-nya. Sekarang kita coba latihan mengerjakan contoh soal. Di contoh soal 1, ini masih mudah. Kita hanya disuruh untuk menentukan rasio dari barisan geometri yang sudah diketahui. Kita perhatikan ya.
contoh yang A, di barisan geometri ini ada 3, 12, 48, 192, dan seterusnya. Bagaimana cara menentukan rasionya? Kalau angkanya masih kecil-kecil kayak gini, gampang lah. Teman-teman bisa memakai instingnya atau memakai feelingnya. Kalau dari 3 ke 12 itu dikalikan berapa? Nah, tapi caranya itu adalah dengan membagi U yang di kanan dengan U yang tepat di sebelah kirinya. Jadi maksudnya gini, dengan untuk mencari rasio, kita bisa membagi dengan cara, misalnya kita mau ambil ini U1, U2, U3, U4. Kita mau ambil U3 misalnya ya. U3 kita bagi harus tepat dengan U yang di sebelah kirinya. Berarti dibagi dengan U2. Nah, kita masukkan angkanya. U3 itu berapa? 48 dibagi 12. Tentukan deh hasilnya. 48 dibagi 12 berapa? Dapatlah hasilnya 4. Berarti di barisan geometri ini rasionya adalah 4. Coba kita cek. 3 kali 4 12, 12 kali 4 48, 48 kali 4 192, dan seterusnya. Berarti benar ya. Lalu di contoh yang B, 9, 27, 81, 243, dan seterusnya. Kalau tadi kita di contoh yang A kita pakai U3 dibagi U2. Kita coba contoh yang B ini mau pakai U2. Kalau yang atas kita udah tulis U2, berarti dibagi dengan sebelah kirinya. Tepat sebelah kirinya adalah U1. Ya. Kita masukin angkanya. U2 itu 27 dibagi 9. Berapa hasilnya 27 dibagi 9? Gampang, alhamdulillah ya. 3. Berarti rasio di barisan ini, contoh B, adalah 3. Kemudian contoh yang C. Di sini barisannya ada 24, 12, 6, 3. Loh, kenapa ini mengecil ya? Gak masalah, barisan geometri itu tidak hanya selalu menambah besar seperti yang A dan B, tapi bisa juga terjadi seperti yang C. Dari 24, mengecil menjadi 12, mengecil lagi menjadi 6, mengecil lagi menjadi 3. Maka, tadi di awal saya udah katakan bahwa barisan geometri itu yang dikatakan rasio tidak hanya selalu dikalikan, tapi kasusnya bisa terjadi dibagi juga. Nah, sama ya caranya. Rasio itu membagi U yang kanan dibagi dengan U yang kiri. Kita ambil contoh misalnya U berapa kita mau pakai. Ini kita yang menentukan. U misalnya U1, U2, U3, U4. Ya, U4 lah ya. U4 dibagi tepat di sebelah kirinya ada U3. U4 angkanya adalah 3 per U3-nya adalah 6. Loh, gimana nih? Yang atas lebih kecil daripada yang bawah angkanya. Gak masalah. Berarti rasionya berbentuk pecahan. Kita sederhanakan aja. 3 per 6. Kita sama-sama bagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Sudah paling sederhana ini. Maka di contoh C, rasionya adalah 1 per 2. Karena barisan geometrinya semakin ke kanan, semakin kecil. Ya. Lanjut yang contoh D. Sama nih kayaknya. 81, 27, 9, 3, 1, 1 per 3, dan seterusnya.
Maka rasionya kita dapatkan dengan misalnya U berapa? U 1, 2, 3, 4, 5. U5 ya. U5. Kalau U5 atasnya berarti bawahnya U4. U5-nya 1 per U4-nya adalah 3. 1/3 sudah tidak bisa disederhanakan lagi karena dia udah paling sederhana. Berarti rasio di contoh D adalah 1/3. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal 2. Contoh soal 2 ini ada 3 soal. Kita lihat contoh yang nomor 1. Diketahui U1, kita tahu ya U1 nama lainnya adalah A. A-nya itu adalah 4. Kemudian memiliki rasio sebesar 2. Pertanyaannya, berapakah U6? Kita jawab ya. Jawab. U6, kita ingat lagi tadi di materi awal, dalam barisan geometri, U6 berarti berbentuk A kali R pangkat. Kalau di sininya 6, berarti pangkatnya 5. Udah deh, kita masukin aja angkanya. A-nya 4 kali kasih kurung 2 pangkat 5. Kalau bentuknya begini, berarti yang dikerjakan lebih dulu adalah yang pangkat ini. Jadi 4 kali, hitung dulu teman-teman, 2 pangkat 5 itu berapa hasilnya? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini 32. Hitung deh. 32 kali 4 hasilnya 8, 128. Lanjut soal nomor 2. Diketahui A sama dengan 10, rasionya negatif 3. Nah, kita ketemu nih sama soal yang bentuk rasionya negatif. Kemudian ditanyakan U4. Berapa U4-nya? Kita jawab. U4. U4 berarti bentuknya adalah A kali R pangkat 3. Karena di sini 4. Oke. Kita masukkan angkanya A 10 kali dalam kurung rasionya negatif. Oke. Kemudian pangkat. Maaf, ini sebelum ditutup tulis dulu. Pangkat 3. Oke, 10 kali. Hitung dulu hasil dalam pangkat sini. Kalau teman-teman bingung, saya coba jabarkan ya. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Sepuluh kali negatif kali negatif kali negatif, hasilnya pasti negatif. 3 kali 3 kali 3, 27. 10 kali negatif 27, maka hasilnya pasti negatif. 10 kali 27, 270. Jadi nggak usah kaget kalau nanti teman-teman ketemu soal yang rasionya negatif. Sekarang contoh soal yang terakhir, yang nomor 3.
Diketahui A sama dengan 100. Lalu rasionya, nah ini kita ketemu yang bentuk rasionya adalah pecahan. Sekarang rasionya 1/4. Pertanyaannya, berapakah U5? Kita kasih batas dulu ya. U5 A kali R pangkat 4. Tinggal kita masukkan aja angkanya. A-nya 100 kali rasionya 1/4 pangkat 4. 100 kali, kalau ada bentuk tanda kurung seperti ini, yang atas dan yang bawah dua-duanya dipangkatkan 4 ya. Jadi 1/4 pangkat 4. 4 pangkat 4 hasilnya adalah 256. Jadi 100 kali 1/256 hasilnya 100/256. Selesai. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa perbanyak latihan soal. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.